Nah, ini yang sebulan ke belakang saya cek pertumbuhannya, ini yang paling mantap teman-teman. Untuk tingginya ada sekitar tuh 3 meter. Ini itu kan bubuk tingginya segitu. Ini melebihi teman-teman. Ini lebih tinggi ke atas pertumbuhannya. Nah, tuh lebih tinggi berapa, Bi? 17 sekian. 17 sekian. Ini pohon duriannya tuh hampir 3 meter. Udah bukan hampir lagi, udah 3 meter 3 nih. meter lebih. Mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Selamat datang di channel Akado Durian Farm, petani dan penjual bibit durian, alat kebun durian, konsultan kebun durian dari Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah. Getang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akado Durian Farm, teman-teman sobat Adu. Hari ini saya mau update untuk kondisi pohon yang berada di blok FN ini, teman-teman. Setelah beberapa hari lalu kita update di sini di pohon yang usianya kurang lebih ada sekitar 1 tahun lebihan, teman-teman. Sekarang kita cek dan kontrol untuk pohon-pohon durian yang di sini di blok FN ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ada yang putih-putih yang baru saja kita aplikasikan atau taburkan di sekeliling perakaran. Ini adalah kalsium, teman-teman. Kita berikan untuk menjaga pH tanahnya tetap normal, teman-teman, di antara 6,5 sampai 7. Karena setelah beberapa hari ke belakang di sini kondisi airnya itu begitu masam, sehingga kita untuk menjaga pH tanahnya tetap normal, kita aplikasikan dengan cara ditaburkan di sekeliling perakaran pohon duriannya, teman-teman. Nah, di sini kenapa kita masih membiarkan rumput-rumput yang tetap hidup di areal perakaran ini supaya untuk menjaga kelembaban pada areal tanahnya, teman-teman. Sehingga kita biarkan saja di atasnya sebagai covering juga, teman-teman, ketika kita penyiraman bisa menjaga tanahnya tetap lembab, teman-teman. Nah, ini kita memakai dengan sistem sprinkle, teman-teman. Kita tunjukkan untuk sistem sprinkle-nya seperti ini, teman-teman. Oh, ini untuk penyiraman dengan menggunakan sprinkle. Kita menyebutkan dengan metode lodok swang di sini, teman-teman. Nah, teman-teman, sobat adu, ini adalah jenisnya duri hitam, teman-teman. Untuk usianya ada sekitar 1 tahun lebih di blok FN ini, dan tingginya kurang lebih ada sekitar 2 meteran, teman-teman. Kita lihat lagi untuk beberapa pohon di sini di blok FN yang kondisi pohonnya cukup baik, teman-teman. Ini sama duri hitam juga, nomor pohon 142. Ini juga sama, teman-teman, baru aja penaburan kalsium di sekeliling perakaran ini. Lihat ya, yang lain di blok FN ini nah ini nih, teman-teman, kayaknya terserang penyakit nih, sehingga kita dilakukan perawatan dengan mengemburkan tanah terlebih dahulu. Beberapa waktu ke belakang kita melakukan observasi juga di sini di beberapa pohon yang terkena serangan penyakit maupun hama, sehingga kita melakukan pengecekan tanah, lalu kita penggemburan tanah juga. Habis itu kita penaburan kalsium juga supaya menjaga pH tanah ini tetap normal, teman-teman. Selain itu juga untuk penyiramannya kita harus mencukupi air pada pohon durian ini, teman-teman. Nih, mudah-mudahan setelah dilakukan tindakan beberapa waktu yang akan datang ini pohonnya bisa membaik, teman-teman, sehingga pertumbuhannya seperti yang lainnya.
Kalau yang sebelah sini untuk pohon durian duri hitam, alhamdulillah pertumbuhannya mantap. Ini pohon 1 tahun lebih, tingginya udah 2 meter. Ini sama teman-teman, sudah pengaplikasian penaburan kalsium sekeliling area busut ini atau perakaran ini di nomor pohon 1 dengan jenis durian duri hitam. Oke, nah ini yang sebulan ke belakang saya cek pertumbuhannya, ini yang paling mantap teman-teman. Untuk tingginya ada sekitar tuh 3 meter. Ini itu kan hubuk tingginya segitu. Ini melebihi teman-teman. Ini lebih tinggi ke atas pertumbuhannya. Ini juga sama, kita sudah melakukan penaburan kalsium di sekeliling perakaran pohon durian duri hitam ini. Pi, coba berdiri Pi. Sana Pi. Nih kita mau membuktikan pohon durian ini di usia 1 tahun lebih. Nah, tuh. Pi, tinggi berapa Pi? 17 sekian. 17 sekian. Ini pohon duriannya tuh hampir 3 meter. Udah bukan hampir lagi, udah 3 meter 3 nih. meter lebih. 5 meter lebih. Kita tanam yang setahun ke belakang itu di bibit yang tingginya 50 cm teman-teman. Tuh, kita perawatan rutin, setiap bulannya kita kasih pupuk yang simpel-simpel aja, yang normal, kayak vermikompos, NPK 16-16 seimbang. Lalu untuk menjaga tanahnya tetap netral di angka 6,5 sama 7, bisa penaburan kalsium ini sekeliling perakaran. Kalau untuk tips pembasaran batang dan ranting lain-lain, itu bisa pengaplikasian pupuk dengan tinggi fosfat teman-teman. Tentunya pupuk yang tinggi fosfat itu bisa memicu terjadinya pertumbuhan batang, dahan, ranting dan lain-lain lebih signifikan teman-teman. Untuk pengaplikasinya sama, cukup sebulan sekali saja. Lalu untuk penyiraman itu adalah salah satu yang terpenting teman-teman, sehingga ketika sudah pengaplikasian beberapa nutrisi atau pupuk yang lainnya, tentunya harus dijaga dan harus tercukupi air tersebut untuk penyiraman pada pohon duriannya teman-teman. Ada beberapa kasus juga teman-teman sobat Akadu yang terjadi serangan lain-lain seperti daunnya lain-lain, kan ada beberapa faktor sehingga kita tanya bahwa mungkin ada beberapa faktor yang terlewatkan seperti menjaga kecukupan air pada pohon duriannya teman-teman. Kita lihat dari mana sumber air itu kita distribusikan atau kita siramkan kepada setiap pohon di sini. Di blok FN ini saya akan menunjukkan untuk penampungan air. Ini kolam reservoir yang dimana kita sebelumnya ketika musim hujan kita simpan di kolam ini teman-teman. Kita akan berjalan ke atas menuju kolam tersebut teman-teman. Kita gunakan sistem gravitasi sehingga kolam tersebut diletakkan di posisi teratas di blok kebun ini, blok FN ini teman-teman. Sehingga kita ketika penyiraman kita cukup tadi seperti yang tadi saya tunjukkan, cukup membukanya, lalu air itu bisa keluar dengan yang kita mau teman-teman. Kalau misalnya udah cukup penyiraman, kita langsung tutup saja untuk kerannya. Nah, ini untuk kolamnya atau embung air, kolam reservoir, yang dimana dalam satu kolam ini bisa mencukupi kurang lebih ada sekitar 2-3 hektar. Ini untuk kapasitasnya kurang lebih ada sekitar 544.000 liter air. Nah, pohon-pohon di sini mendapat distribusi air dari sini teman-teman, dari kolam reservoir.
Selain itu juga, selain bibit yang kita jual, kita juga membuka open jasa buat pembuatan embung air buat kebun durian teman-teman. Selain pembuatan juga kita bisa dari mulai pembukaan, pembuatan embung sampai pemasangan geomembrannya teman-teman. Kita open jasa buat pemasangan geomembran teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja untuk update pada pohon durian di Blok FN ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman ingin menanam durian seperti yang saya tunjukkan tadi, jangan hanya menonton aja. Yuk mulai menanam sekarang juga. Karena setiap pohon yang kita tanam hari ini, insya Allah akan jadi investasi besar di masa depan. Bibit durian berkualitas tersedia di Akadu. Kami siap bantu kalian dari awal penanaman sampai pohon tumbuh kuat dan sehat. Jangan tunda lagi. Ayo tanam durian hari ini. Hubungi admin Akadu untuk pemesanan bibitnya. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak yang bisa ikut menanam durian bersama kita.